Halo guys, kenalin nama aku Mitasha Kalisna Givinti Tansila, biasa dipanggil Mita. Aku dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2412354, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini aku akan jelasin tentang sejarah perumusan Pancasila. Oke, langsung aja. Pernah gak sih kalian tanya-tanya gimana sebuah ideologi bisa nyatuin bangsa yang begitu beragam seperti Indonesia? Nah, perumusan Pancasila adalah momen penting yang gak bisa dilupakan dalam sejarah Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi yang membangun Indonesia sebagai negara kesatuan yang majemuk. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau dasar. 5 prinsip dasar Pancasila diakui oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia yang plural, beragam, dan multikultural. Sebagai landasan negara, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembentukan undang-undang, dan pengambilan kebijakan. Perumusan Pancasila gak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pergerakan nasional pada awal abad ke-20 menjadi momentum penting bagi lahirnya Pancasila. Kondisi politik internasional dan pengaruh ideologi dari Eropa juga memengaruhi perumusan Pancasila. Pada awal tahun 1945, Indonesia mulai mengalami gejolak politik akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 untuk menyusun dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang bertugas menyusun naskah dasar negara Indonesia. Proses pembentukan Pancasila dimulai pada tanggal 28 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI di Surabaya. Pada sidang pertama, Soekarno mengemukakan gagasan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 butir. Gagasan ini kemudian disebut sebagai Pancasila. Panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dibentuk untuk menyusun teks resmi Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan sidang untuk membahas teks resmi Pancasila. Pada tanggal 29 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang untuk menyempurnakan teks resmi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI menyetujui teks resmi Pancasila yang telah disempurnakan. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara terlibat dalam perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila melibatkan banyak tokoh dengan latar belakang yang beragam. Rangkaian sidang dan pertemuan yang dilaksanakan oleh para tokoh proklamator Indonesia sangat penting dalam perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI dihasilkan 2 naskah penting, Piagam Jakarta dan Piagam Pemerintahan. Piagam Jakarta menjadi dasar dari Pancasila. Pada tanggal 10 Juli 1945, sidang PPKI mengesahkan Piagam Jakarta dan Piagam Pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang dalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pancasila mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa untuk mengikuti tuntutan zaman. Kritik dan apresiasi terhadap Pancasila menunjukkan bahwa ideologi ini tetap relevan dan penting bagi Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, jadi tadi itu adalah sejarah perumusan Pancasila versi aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada salah kalimat ataupun sumber, mohon maaf ya guys. Sekali lagi terima kasih dan see you.